Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah DKM Al-Ikhlas KPP Pratama Ternate. Salah satu hikmah di bulan suci Ramadan adalah dapat meningkatkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah puasa adalah hal yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari penggalan ayat di atas jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa bagi setiap orang yang beriman. Melalui ayat tersebut, Allah ingin kita menjalani puasa dengan maksud agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, sebelum ketakwaan dicapai bagi setiap orang yang berpuasa, mereka diharuskan menahan diri dari segala nafsunya selama 1 bulan penuh, selain makan dan minum. Jamaah DKM Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan sudah memasuki hari ke-13. Bulan yang penuh berkah ini membawa berbagai kabar gembira sehingga kehadirannya disambut bahagia. Semangat ibadah membuncah. Itu setidaknya terlihat dari banyaknya jamaah sholat, baik sholat fardu maupun sholat tarawih yang dilakukan di masjid maupun di musola. Tak terkecuali jamaah DKM Al-Ikhlas KPP Pratama Ternate juga lebih ramai dari hari-hari biasanya. Ramadan menjadikan umat Islam semakin betah beramal ibadah untuk mencapai level takwa. Semangat yang sama dirasa dalam menjalani puasa. Setiap orang berlatih untuk menjaga kualitas puasanya. Ada sikap kehati-hatian atas segala perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Umat Islam berusaha menjaga lisan dari kata-kata kotor, gibah, bohong, dan lainnya. Sebisa mungkin mereka menjauhi perbuatan zolim serta melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Semangat Ramadan ini semestinya terus dijaga, jangan sampai luntur dan berubah arah. Masih ada belasan hari ke depan yang menjadi ladang untuk beramal. Semangat ini jangan sampai memudar, sebab keutamaan Ramadan membentang dari hari pertama hingga saat menjemput kemenangan di hari raya. Umat Islam dituntut untuk tetap produktif dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh. Tetap memiliki semangat sehingga benar-benar dapat menikmati keberkahan dan fadilah Ramadan. Bahwa semangat itu bisa berkurang dan bertambah adalah hal yang biasa. Itu merupakan hal yang manusiawi. Karenanya kita diharapkan dapat mengontrolnya agar amalan yang kita lakukan tetap istiqomah. Jamaah DKM Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai momentum spiritual, Ramadan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan ibadah kepada Allah. Selain itu, kehadiran Ramadan seharusnya juga memberi dampak positif dalam meningkatkan etos kerja kita. Ada sebagian orang yang menjadikan Ramadan sebagai dalih untuk tidak bekerja tepat waktu, kurang semangat dalam belajar dan bekerja. Hal ini dapat mencitrakan Islam sebagai suatu agama yang memerintahkan umatnya untuk bermalas-malasan pada saat Ramadan. Artinya, terjadi fenomena penurunan etos kerja di dalam segala dimensi kehidupan. Fenomena seperti ini menjadi sebuah pemandangan dan keseharian pada bulan Ramadan. Padahal jika kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum di perang Badar sangatlah luar biasa.
Saat itu jumlah umat Islam hanya 300 orang berperang melawan hampir 1000 orang kafir Quraisy. Sangat tidak seimbang. Ingatlah bahwa perang Badar terjadi pada bulan Ramadan dan saat itu umat Islam sedang menjalankan puasa. Puasa dan teriknya gunung pasir tak menyurutkan semangat umat Islam saat itu, sehingga umat Islam berhasil memenangkan perang Badar dengan gemilang. Secara rasional kita tentu berpikir bahwa puasa akan melemahkan fisik dan menguras tenaga kita. Namun ternyata karena semangat yang membara dan panggilan iman untuk berjihad, maka puasa yang dilaksanakan menjadi sebuah pendorong yang kuat dalam berperang untuk mencapai kemenangan. Bulan Ramadan juga menjadi ujian awal menguji etos kerja seseorang. Jika etos kerja meningkat selama Ramadan, maka sudah bisa dipastikan secara alamiah bahwa produktivitas kerjanya juga terus meningkat pada bulan-bulan setelah Ramadan. Janji Allah untuk melipat gandakan pahala segala jenis ibadah pada bulan Ramadan akan memacu setiap orang untuk berlomba-lomba beraktivitas ibadah, meningkatkan produktivitas kerja yang baik dan berusaha meninggalkan aktivitas yang sia-sia. Jadi tradisi puasa yang disyariatkan bagi umat Islam adalah spirit yang kuat dalam meningkatkan etos kerja dan meningkatkan prestasi. Sebab tingkat konsentrasi dan kesungguhan akan lebih bertambah, terlebih di bulan Ramadan ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terakhir saya mengajak diri saya dan juga jamaah DKM Al-Ikhlas untuk memahami bahwa sesungguhnya Ramadan sebagai momentum untuk membentuk pribadi yang profesional, disiplin dan berprestasi dalam berbagai bidang. Allah menjadikan Ramadan sebagai ladang untuk beramal soleh, maka umat Islam harus mampu memanfaatkannya. Sangat keliru jika etos kerja menurun dibanding dengan hari-hari di luar Ramadan. Mari kita tingkatkan semangat dan ibadah kita agar meraih predikat takwa saat Ramadan berlalu. Kelak di akhirat, manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan sampai pada derajat ketakwaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat dari saya di hari ke-13 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Moga membawa manfaat dan berkah bagi diri saya dan jamaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.